Sugeng yang saya hormati, hari ini kita akan mengadakan perawatan jenazah baik materi sekaligus praktek ya. Ini langsung kita gabung, tujuannya agar mudah diserap dan agar bisa dipraktekkan. Perlu saya sampaikan informasinya. Perawatan jenazah yang nanti saya sampaikan itu dasarnya adalah HPT, Himpunan Putusan Takzir Muhammadiyah. Mengapa kok harus menggunakan Himpunan Putusan Takzir Muhammadiyah? Karena pelajaran perawatan jenazah yang diajarkan diputuskan sejak tahun 1936 itu dalam rangka agar ketika ada saudara kita yang meninggal dunia itu dirawat di penghujung hayatnya dengan cara yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Urusan perawatan jenazah ini hukumnya fardu. Fardu itu wajib, sama dengan wajibnya sholat, wajibnya puasa. Cuma ini kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada 2-3 orang yang mengerjakan, maka yang lain gugur kewajiban. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan, semuanya ini berdosa. Mengapa kok disebut fardu? Karena ada konsekuensi dosa. Kalau tidak dikerjakan, semuanya dosa. Tapi kalau sudah dikerjakan oleh sebagian, gugur kewajiban. Ya kenapa kok sebagian? Ya mau sak perawat jenazah mau sak kampung melok kabeh. Enggak mungkin kan? Jenazahnya satu. Baik, kalau fardu ain itu bersifat pribadi-pribadi. Puasa, sholat, zakat, haji yang bersifat pribadi. Ini juga sama fardunya. Tapi bedanya karena ada jenazah yang enggak akan mungkin semua orang itu bobot ini semua ini langsung ikut kerjanya, enggak mungkin. Cukup 3, 4, 5 selesai. Yang lainnya tinggal nanti pada nyolati atau ketika ngantarkan jenazah pemakaman. Itu hukumnya sama dengan hukumnya sholat. Ini perlu saya sampaikan, dengan sholat kan nggak mungkin sembarangan. Ada kaifiatnya, ada tuntunannya, ada tata caranya. Dan kita sholat menghadap Allah itu semuanya dilakukan dengan cara bagaimana yang diajarkan Nabi, sama dengan merawat jenazah dengan cara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, makanya ini yang menjadi dasar di awal. Ini bukan urusan sepele loh ini. Ini urusan yang bersifat memiliki konsekuensi hukum. Ya. Kita ini kan manusia, bukan binatang. Kalau binatang nggak ada tata acaranya, nggak ada. Pokoknya yang penting kalau mati dimasukkan tanah dibendem selesai. Kucing apapun itu ya, yang penting digali. Tujuannya apa? Kok dia harus dikubur? Biar baunya tidak merusak lingkungan. Tujuan cuma itu. Sama dengan manusia, dikubur juga baunya itu. Tetapi karena manusia itu adalah makhluk Allah yang dimuliakan, manusia itu kan makhluk yang dimuliakan, maka tata cara dan aturannya sebagaimana diajarkan Allah. Nah, saya menyampaikan ini sebagai mukadimah biar adik memiliki sebuah kesadaran. Oh ini yang penting ono Pak Mudin. Yang penting yaitu kalau Mudin itu saya menjumpai mayoritas Mudin, mayoritas itu tata pelaksanaannya ala kadarnya. Karena saya menjumpai banyak, mereka hanya karena faktor sudah pernah nangani 1-2 kali ya, terus dianggap iso kabeh. Padahal dengan sholat itu kan nggak hanya sekedar melihat imamnya atau melihat tetangga kanan kiri, tapi kita juga harus tahu saya takbir, saya rukuk itu dasarnya apa. Maka kita merawat jenazah itu dasarnya apa? Karena ini sifatnya
singkat. Saya kalau kajian perawatan jenazah itu bisa sampai 7 bulan. Di beberapa tempat itu 7 bulan, 8 bulan. Karena satu kali bahasan itu satu kali pertemuan. Masalah apa itu sakaratul maut atau bagaimana menjumpai jenazah dari sakit sampai posisi meninggal dunia, itu satu kali pertemuan. Setelah meninggal dunia masuk tahap kedua, yaitu tahap perawatan, yaitu memandikan. Itu satu kali pertemuan bisa sampai 2, karena pertemuan pertama materi, pertemuan kedua praktek. Begitu juga mengkafani, menyolati, menguburkan sampai takziah dan ziarah. Nah itu satu kali kajian lama. Tapi kita ingin adik-adik itu cepat bisa. Ini alhamdulillah ini sudah bagus ya. Sebenarnya saya pesennya itu harus ada keranda jenazahnya. Kenapa? Kalau ada keranda jenazah itu apa? Ingatan kita dan kita itu akan terekam ketika ono tempat pemandikan yang biasa dipakai jenazah. Ya, kalau ini kan nggak mungkin sampai merawat jenazah pakai ini kan, mesti ada apa tempatnya yang ada tutupnya, walaupun nggak pakai tutupnya nggak apa-apa. Tapi kan ketika lihat ada apa itu sangganya ya, ada ganjelannya, itu semakin terekam. Sama dengan saya ketika bagaimana ketika mengkafani, saya minta yang betul-betul dipakai pada saat mengkafani jenazah. Tujuan saya apa? Semakin kita mudah dan semakin cepat tertangkap. Nah itu ya. Tapi ini sudah alhamdulillah sudah bagus, karena langsung nanti selanjutnya dalam perawatan jenazah itu terdiri 4 hal: memandikan, mengkafani, menyolati, menguburi ya. Tetapi hari ini kita hanya cukup 2 saja, memandikan dan mengkafani. Saya pernah di salah satu masjid di Ahmad Yani itu sampai mengubur dengan menggali lubang kubur. Betul. Bagaimana kita mengubur itu agar betul-betul terasa itu dibuatkan lubang kubur. Sama dengan di SMA Puncang itu, saya pernah ngajar di Puncang tentang perawatan jenazah karena masa pandemik, sehingga ngajarnya dalam bentuk daring. Zoom, tapi dibuat senyata mungkin. Biasanya Pak Musa kalau di sini, biasanya kalau kubur itu dengan ada lubang kuburnya. Tapi karena pandemi tidak dibuatkan. Itu penting juga di Ahmad Yani itu sampai ada lubang kuburnya. Tujuannya orang ketika saya pernah perawatan betul-betul nyata, itu kan kesannya beda ya. Lanjut ya. Hari ini cuma 2, mengkafani dan memandikan dan mengkafani. Di Muhammadiyah, di APT, ketika kita sedang merawat jenazah itu ada rukun dan syaratnya. Sebagaimana ada rukun dan syarat sholat. Ini yang wajib ada, yang wajib rukunnya ini. Pertama, jenazah ini harus jenazah muslim. Karena ini tidak berlaku, aturan ini tidak berlaku kalau jenazahnya non muslim. Ya, untuk proses perawatan ini itu 1. 2, ada yang dimandikan. Misalkan hanya tinggal tangannya tok, ya dirawat. Hanya tinggal kakinya tok. Seperti musibah Merapi, kalau musibah Merapi Semeru ini itu di dalam HPT, di dalam HPT jilid 3 dalam fikih kebencanaan itu masuk kategori darurat dan dihukumi syahid. Karena dihukumi syahid, maka tidak pakai dimandikan, tidak pakai dikafani, tidak pakai disolatkan, tapi dikuburkan. Bahkan ketika misalkan ditelan bumi kayak ditelan abu, maka itu sudah bisa. Misalkan kita hanya sholat gaib saja boleh. Itu terdapat di dalam fikih kebencanaan HPT jilid 3 yang buku itu boleh sekian itu. Itu khusus fikih kebencanaan saja itu ada puluhan halaman. Nah,
Jadi misalkan ini hanya tinggal kakinya tok ya, maka ini terjadi hukum merawat jenazah. Hanya kakinya saja. Nah ini kita dalam keadaan normal. Walaupun sebagian tubuh yang diketahui satu jelas yang pemilik organ tubuh itu muslim. Kita ketahui itu pemilik organ tubuh muslim karena kecelakaan ya. Kecelakaan kan bisa jadi sebagian besar tubuhnya hancur nggak kena kereta api atau apa ya? Hah? Rel Vanessa itu sebagian besar tubuhnya hilang. Bukan bisa hilang, bisa penyet, hancur. Maka yang bisa dirawat, maka dirawat. Jadi pertama muslim, kedua ada yang dirawat. Sama mandikan opo kalau barangnya dan tidak bisa goib dan daring. Harus nyata mandikan itu hukumnya ya. Selanjutnya siapa yang memandikan? Kalau yang dimandikan sudah tahu kita syarat rukunnya, sekarang yang memandikan. Yang memandikan pertama harus muslim. Kalau orang non muslim nggak boleh memandikan orang muslim. Dua, harus balik. Balik itu artinya dia tahu bahwa bagaimana melaksanakan rukun tata caranya. Anak kecil kalau dia belum mumayyiz, balik dan mumayyiz itu berbeda. Mumayyiz itu dia belum balik tetapi paham. Mungkin karena ngaji anak SD ya karena dia diajari di sekolah itu bisa. Hanya sifatnya bantu. Tetapi kalau dia tidak bisa kayak anak balita, tambah ngeriwui. Ya, tambah ngeriwui. Nah, ini belum masuk kategori mumayyiz. Kalau balik, faktor dia sudah, kalau laki-laki sudah pernah mimpi, kalau perempuan sudah pernah haid. Kemudian yang ketiga, muslim, balik. Yang ketiga, orang yang memandikan itu harus tahu ilmunya. Karena sholat gak tahu ilmunya sholat, iya sholatnya. Apa jari imam? Itu kan ada imamnya. Lah memandikan gak ada imami. Apa jari mudin? Iya kan? Nah, kita kenapa harus ngerti? Pertama, keluarga kita ini kan pasti ada yang meninggal dunia. Pernah nggak kita itu punya keluarga yang nggak pernah mati? Nggak mungkin bakal mati itu pasti kan? Kalau keluarga kita itu orang tua atau saudara kita meninggal dunia, terus kira-kira siapa yang merawatnya? Kalau kita nggak ngerti, akhirnya kita pasrah pada orang kan? Pasrah orang kalau kayak beliau ini sudah ngerti dan paham enak. Pasrah pada orang yang nggak ngerti terus dia. Padahal perawatan jenazah ini adalah penghormatan dan bakti terakhir kita kepada orang yang kita sayang, pada orang yang kita hormati. Ini terakhir. Dan kalau kita nggak ngerti ilmu nih, kita sekedar mandikan biasa gitu, disiram-siram tok. Ini bukan binatang, ini manusia. Karena manusia yang kita hormati, kudu ngerti carane. Ya, paham ya? Makanya ini nanti prakteknya saya akan ajar. Kemudian muslim, balik, tahu ilmunya. Dan yang keempat, kalau jenazahnya laki-laki harus laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan harus perempuan. Kalau waria Ustaz, Waria itu pasti punya kelamin. Gak mungkin waria gak punya kelamin toh. Kelamin asalnya apa? Itu ya, dilihat dari situ. Kemudian kecuali suami istri boleh. Walaupun saran saya, kalau misalkan yang meninggal suaminya istri, kalau ikut memandikan itu harus kuat betul tatak. Jadi orang Jawa itu tatak. Dan yang kedua, yang di dalam bilik memandikan itu harus yang semahram, saudara sekandung. Jangan orang yang bercampur mahram, ikhtilaf. Itu menjadi madorot. Lebih baik tidak. Walaupun andaikan dipaksa ya nggak apa-apa, nggak lek ana meneh. Boleh. Tetapi kalau anak ada orang tua nggak boleh.
nggak boleh anak sama orang tua jika berlainan jenis. Maksudnya itu berlainan jenis. Artinya kalau anak dengan orang tua yang sejenis itu wajib diutamakan. Kalau berlainan jenis itu tidak boleh. Ya, paham ya? Tapi kalau nggak ada lagi anaknya laki yang meninggal sebelumnya, Ya, nggak ada lagi jalan mobil. anaknya satu. Jalan mobil mas dong. Kawin mandi nggak boleh. Gak boleh. Walaupun anaknya itu tinggal satu, anaknya perempuan atau laki tinggal satu, nggak ada lagi ya. Ya cari orang yang bisa memandikan yang sejenis. Kecuali kalau kenapa ya, saya ini karena pengalaman nyata itu ya. Di Keputih, di Keputih itu pemulasaan jenazah kemarin jenazah COVID ya. Pas waktu itu awal-awalnya ada tempat pemulasaan. Terus jenazah yang datang tuh banyak dan shift malam itu mulai jam 10 malam. Mulai ya, kita itu mulai jam 9 malam sampai pagi jam 7. Saya tahu jenazah perempuan, model perempuannya belum datang, laki-laki kok. Ngenteni model perempuan jenazah itu sudah lama. Nah, itu masuk dalam kategori darurat. Dalam posisi darurat, bagaimana perlakuannya? Maka dimandikan dalam posisi dia tetap pakai baju. Nah, oleh diudani. Dalam posisi darurat. Itu ada di dalam putusan MUI dan putusan KJ kemarin tentang masalah COVID, cara pemulasaran jenazah COVID itu ada putusannya. Dalam keadaan darurat di rumah sakit, misalkan meninggal ya, jenazah COVID meninggal di rumah sakit kan banyak. Dan rata-rata modelnya itu kan laki-laki. Model rumah sakit itu mayoritas laki-laki, jarang perempuan. Padahal yang meninggal di rumah sakit laki perempuan imbang. Bahkan kemarin yang terbanyak itu jenazah perempuan COVID. Lah kalau terjadi begitu modelnya cuma satu laki-laki, ya dimandikan, tapi dengan cara tidak membuka auratnya. Kalau bayi yang ditemukan orang lain tanpa tahu sanak keluarga orang tua terus meninggal dunia dikerubungi lalat itu gimana pemandiannya? Kan kita tidak tahu bayi itu dibuang. Ya. Itu bagaimana? Ya kalau kita melihat di dalam kondisi seperti itu bayi meninggal dunia dalam keadaan tidak jelas, baik tidak jelas agamanya, tidak jelas asal usulnya kan ya. Kita nggak tahu. Ya kita rawat sebagaimana Muslim aja, kita perlakukan hukum Muslim. Walaupun kita andaikan nanti ketahuan itu laki perempuan nggak apa-apa. Walaupun nanti ketahuan ternyata dia bukan Muslim. Ya, apa sih ini? Kita khawatir daripada itu awak ini hukum dosa karena tidak melakukan perawatan. Loh, apa berdosa ketika itu juga anak-anak? Iya, karena hukumnya fardu kifayah. Fardunya yang harus digarisbawahi. Kifayah itu karena urusan memandi jenazah. Kalau air kan karena pribadi-pribadi. Kifayah itu cukup diwakili oleh sebagian. Fardunya itu wajib, hukumnya itu wajib. Wajib tapi ketika diwakili oleh sebagian, yang lain gugur kewajiban. Tapi kalau tidak dikerjakan semuanya berdosa. Semuanya ini tak kampung saat berdosa. Nah, lebih baik kita ambil wis gak apa-apa tak melakukan secara muslim aja. Jaga ini. Kalau memang betul-betul itu muslim ya. Cukup? Kalau tadi kan ada yang ditamakan keluarga, dan berapa lama waktu yang dikenakan untuk mandikan sampai berapa lama? Ya. Jenazah itu perintah Nabi itu segerakan. Segerakan itu artinya ketika ada jenazah yang meninggal dunia, kewajiban kita itu apa? Satu, mendoakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dua, sebarkan beritanya. Dan yang ketiga, segerakan pelaksanaan. Itu kewajiban. Makanya dalam materi saya mukadimah itu ada bagaimana sikap kita ketika jenazah itu baru meninggal dunia. Mulai dari sakarat sampai
ketika meninggal dunia posisi menghadapnya kemana, ini posisi menghadapnya salah ini salah. Nah harusnya itu begini. Nah, ini di materi saya ada, tapi kan saya ini kan sudah melakukan proses singkat. Intinya pemandikan jenazah itu ada hukumnya kayak sholat itu. Iya, ini hukumnya fardu sehingga memiliki konsekuensi aturan main. Ada kaitannya, ada tata caranya. Sama orang gini Ustaz, yang ibunya meninggal, tapi kan anaknya laki. Ternyata di antara masyarakat semua itu nggak tahu hukumnya, nggak bisa. Ternyata anaknya sendiri itu gimana? Rasulullah SAW itu pernah mengajarkan ketika yang meninggal dunia itu adalah putrinya. Maka Rasulullah ajarkan pada para sahabat perempuan, ayo kamu rawat, saya komando dari luar. Di balik tabir. Tabir itu yang komando. Para sahabat-sahabat perempuan ini nggak ngerti caranya itu. Rasulullah orang yang paling paham. Yang meninggal adalah putrinya, dewasa. Karena dia adalah istrinya Utsman, sahabat Utsman. Rasulullah mengomando dari balik tabir. Iya, begini caranya. Apa yang harus dilakukan? Mulai dari memandikan sampai mengkafani, Rasulullah yang mandu dari balik tabir. Bukan kemudian Nabi terlibat masuk ke dalam. Padahal Nabi orang tua. Yang kedua, paling paham tentang masalah ini. Yang ketiga, Rasul utusan Allah. Tapi Rasulullah bagaimana pelaksananya? Memandu dari balik dari tabir. Ya. Orang itu meninggal tanpa pengetahuan, pembunuhan, terus dipendam, terus akhirnya ketahuan 3 hari, kan mayatnya masih ada. Apakah itu dimandikan atau tidak? Jadi hukum perawatan jenazah itu hanya berlaku sekali. Ketika dia itu sudah kita rawat sesuai dengan tata cara yang ada, maka cukup. Terjadi kegiatan otopsi, ya polisi melakukan otopsi. Karena otopsi itu harus dilakukan pemeriksaan. Lakukan. Karena sebenarnya dia sudah selesai dari sisi kewajiban kita. Kewajiban memandikan jenazah itu sudah selesai. Enggak, maksudnya dia tuh dibunuh, terus dibunuh langsung dipendem gitu. Terus Beda 2 lagi hari, hukumnya. 2 hari dikali kan. Ketemu mainnya di sini dikali. Beda lagi ada. hukumnya. Itu dimandikan atau tidak? Kalau dia ternyata kita tahu belum dilakukan perawatan jenazah, walaupun sudah dimakamkan, maka ketika dikeluarkan lagi lakukan perawatan jenazah. Kalau dia belum, karena jenengan masih untung diingatkan dalam keadaan ada penemuan jenazah. Kalau tidak ada jenazah meninggal kemudian tiba-tiba dipendam ya. Kita ini kalau tahu kemudian ada mati gak dirawat dosa. Tetapi Allah memberikan sebuah kabar Wajib berarti. sifatnya wajib. Perawatan jenazah itu hukumnya wajib. Wajib itu lek ngerti ya. Artinya betul-betul tahu kita ada jenazah. Tapi kalau jenazah misalkan tadi pembunuhan atau dipendam ya, habis dipendam nggak tahu kita dan tidak ditemukan, ya kita nggak kena hukum. Kenapa? Oh nggak ngerti. Tapi kalau kita ngerti ada jenazah meninggal dunia, mohon maaf ya, saya dapat kasus di Waru di sebuah perumahan Waru Sidoarjo, membantu rumah tangga perempuan. Dia menjadi pembantu rumah tangga di keluarga Cina, meninggal dunia. Disampaikan kabar itu kepada pengurus kampung. Pengurus kampung karena dia bukan orang situ, gak duwe KTP, tidak mau merawat. Ditawarkan ya, oleh tuannya, tidak bisa dihubungi keluarganya. Artinya ternyata si tuan itu tidak tahu dia keluarga. Akhirnya dia dirawat dengan cara kristen. Loh, ini kejadian betul. Maka orang satu kampung komplek rumah itu berdosa semua. Saya sampaikan kepada pengurus karena sampai semua berdosa. Kenapa? Tidak melakukan perawatan jenazah. Kita kan jeragan apa itu namanya? Tuan rumah itu kan tahu kalau dia itu muslim.
tapi dikubur non muslim. Tapi karena tidak ada yang mau, gara-gara pertama tidak jelas KTP ini, nggak ada keluarganya, dia nggak mau melakukan perawatan. Karena faktor alasan itu, sehingga orang yang tuannya itu kan gini lah itu, terus dia mati lagi hati apa-apa kan terus dia gak dikubur ya, akhirnya dikubur dirawat dengan cara Kristen. Fakta ini kejadian, maka semua tuh orang itu. Makanya ini jadi perhatian pelajaran kita. Beberapa komplek perumahan kan seringkali gitu. Pertama dari sisi makamnya itu gak warga situ, kalian dikubur di situ. Karena saya beberapa kali di Putih itu ada orang dari Makassar mati karena COVID karena bukan KTP Surabaya. Saya sampaikan karena keluarganya kontak kita, Pak, ini ya apa? Ini sudah 3 hari, sudah dimandikan loh, selesai loh, sudah masuk ke 3 hari. Tidak ada yang ke Putih nggak mau kubur karena bukan orang Surabaya. Ditelepon Pak Erik mengatakan, nggak bisa Pak, kalau ini saya izinkan, nanti banyak orang luar kota yang dimakamkan di Putih. Terus gimana warga saya Surabaya? Naik ke Gubernur Kofifa malam itu ngabari, boleh di Malang atau di Mojokerto. Di Malang nggak ada yang mau. Padahal ini gubernur loh, sing perintah. Akhirnya kepala dinasnya ditelepon dipaksa, kalau tidak ini kan berdos, sudah umur, ya ini sudah umur jenazah ini. Bengkak. Oh sudah biru-biru dan ketepatan dimasukkan di ambulan lazismu. Saya bilang ini nanti label dos sekelek jeneng Muhammadiyah, padahal Muhammadiyah niatin dulu. Loh ini kan sosial, Tapi tetap dimandikan. oh sudah selesai. Itu sudah selesai semua, itu sudah dimasukkan peti, tinggal kubur. Nah, ini gara-gara aturan seringkali membuat proses itu menjadi kacau ribet. Akhirnya pada sudah hampir hari yang keempat itu dimakamkan di Malang. Itu kalau kita nggak kita sudah dia terus-terusan. Makanya tolong kita kalau ada tetangga nggak bisa lulus aturan itu dalam kasus kejadian seperti itu nggak usah lah kita ini terakhir mulai dibobol terus diprotes kan nggak mungkin protes oke ya saya lanjut ya. Sekarang kita masuk pada proses persiapan untuk memandikan. Nah, tadi sampai pada proses ya sudah selesai. Sekarang persiapan memandikan. Memandikan jenazah itu perintahnya adalah Nabi dalam HPT, mandikan jenazah itu siramlah dia dari bagian kanannya, utamakan daerah wudhu dengan jumlah bilangan ganjil gasal 3 kali, sekali 3, 5 dan seterusnya. Dengan menggunakan air, pada siraman selanjutnya menggunakan air yang dicampur daun bidara, dan yang ketiga menggunakan air yang dicampur dengan kapur. Ini hadisnya Sofi, sehingga ini menjadi bagian pada rukun memandikan. Dan mohon maaf, ini yang seringkali tidak dipraktekkan. Apa yang tidak dipraktekkan? Daun bidara. Sampai berita juga sampai mewakili. Apa ada daun bidara? Nah, itu harus. Saya seringkali ngomong, bahkan pernah saya sampaikan kepada dinas pertamanan kota. Penting ini hukum ini rukun. Menurut ajaran Islam, perintah Nabi memandikan jenazah itu pakai daun bidara. Nah, sekarang saya tolong diambilkan daun bidaranya. Iya, ada minyak bukan daun bidara namanya. Itu namanya.